Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus berangkat meneruskan perjalanannya. Datanglah seseorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Mengapa engkau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah. Engkau tentu mengetahui perintah-perintah ini. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, dan jangan menipu orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepada Yesus, "Guru, semuanya itu telah aku turuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan mengasihinya, lalu berkata, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang engkau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Mendengar perkataan Yesus, mukanya muram, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-murid di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang banyak harta masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-murid tercengang mendengar perkataan itu. Tetapi Yesus berkata lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Para murid makin tercengang dan berkata satu sama lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Yesus menjawab, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumah, saudaranya laki-laki, saudarinya perempuan, ibunya, bapaknya, anak-anaknya, atau ladangnya, pada zaman ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Demikianlah Injil Tuhan. Bacaan hari ini mengisahkan bagaimana Yesus membuat seseorang menjadi sedih, menjadi muram, dan menjadi kecewa. Pada saat itu juga Yesus membuat para muridnya menjadi gempar dan juga bingung. Siapa Yesus pada minggu hari ini? Dan apa yang ingin ia sampaikan? Seorang yang menghadap Yesus menyebut dia 2 kali. Guru yang baik. Guru, guru. Dengan demikian maka konteks
Bacaan Injil adalah konteks pemuritan. Konteks pemuritan. Relasi antara guru dan murid. Kalau kita melihat seorang tidak disebutkan namanya itu, siapa orang itu, tapi yang seseorang yang kaya. Kalau kita melihat apa yang sudah ia lakukan, dia wis pantas masuk ya, memenuhi syarat. Dekalog 5, 10 perintah Allah sudah ia lakukan. Guru itu sudah aku lakukan waktu aku masih muda. 10. Awake dhewe pira? Kabeh? Muga-muga. Muga-muga. Sejak muda sudah guru. 10 itu. 10 perintah Allah. Masyarakat Yahudi meyakini bahwa siapapun yang setia taat melaksanakan dekalog 10 perintah Allah, ia layak. Maka ada sesuatu hal yang membuat ia gelisah. Aku belum marem iki. Dekalog Taurat wis tak lakoni. Sudah aku lakukan. Tapi hatiku enggak enak, ada sesuatu. Maka ia datang pada Yesus bertanya, guru yang baik, bagaimana aku bisa masuk kerajaan Allah? Dan Yesus hanya mengatakan, cuma satu kekuranganmu. Jual, bagi, ikut aku. Pemuritan pertama-tama adalah melepaskan ikatan-ikatan itu. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki. Salah. Salahnya bukan pada kekayaan itu, Bapak Ibu sekalian. Tidak. Tapi kesalahannya yang perlu dikoreksi adalah lekatnya hati seseorang atas itu semua. Maka seseorang ini pergi dengan kecewa, patah semangat, patah hati. Mengapa? Karena hartanya banyak. Hartanya tidak kemana-mana. Tapi hati orang itu yang melekat pada hartanya. Harta itu benda mati. Ia pergi, ia sedih, ia kecewa. Karena ia punya banyak harta. Kita lihat itu. Bagaimana menyetir orang. Harta itu kan benda mati. Mencengkeram orang, mengikat orang. Sehingga orang gak bisa apa-apa. Yesus mau mengatakan, kalau engkau ingin menjadi muridku, lekatkanlah, ikatkanlah dirimu kepada aku. Yesus melihat orang itu hanya satu kurangnya. Satu kurangnya. Ketika ia diminta untuk abot. Manusia lebih gampang nompo tuh ya. Enak memberi atau menerima Bapak Ibu? Menerima ya? Iya, sapa sing gak seneng? Ayo gini, tanganku ape-ape iki lho. Ayo. Ngetokne. Abot je. Bukan pada kekayaan itu yang bukan yang dimaksud Yesus, bukan. Tapi hati orang itu lekat sehingga ia bahkan demi Tuhannya pun gak ikhlas melepaskan.
Itu yang menjamin hidupku. Itu yang membuat aku masuk kerajaan Allah. Kalau engkau ingin ikut aku, jual bagikan pada orang lain, ayo ikut aku. Wis tak jamin. Berat. Tapi itulah yang diminta oleh Yesus, Bapak Ibu dan Saudaraku sekalian terkasih. Maka ketika Yesus bersama para muridnya juga protes, bagaimana? Kalau begitu siapa yang bisa masuk kerajaan Allah? Yesus lebih dalam lagi, lebih gampang gampang jarum masuk ke lubang unta itu daripada orang kaya masuk kerajaan surga itu. Lebih mudah. Gak ngomong sih sampean iki. Lebih mudah unta masuk jarum daripada itulah. Mana mungkin? Bagi manusia tidak. Tapi kerajaan Allah menyangkut relasi seseorang dengan Allah. Bagi Allah possible, mungkin. Para saudara yang kasih, bacaan pertama kitab kebijaksanaan, konteks. Dikatakan memang kitab kebijaksanaan disusun oleh Salomo. Dan konteks yang kita dengarkan hari ini, ketika Salomo saat muda, ia punya posisi. Dia bingung mau memerintah macam apa. Maka ia berdoa, mohon kebijaksanaan supaya bisa membedakan mana baik, mana tidak. Dan itu demi semua. Maka kitab kebijaksanaan hari ini mengajak kita bagaimana kebijaksanaan itu diminta, dimohon. Aku berdoa, aku memohon. Bukan medunduk itu, menjudul tak medunduk. Tidak. Aku bermohon, aku berdoa, aku meminta. Mengapa? Karena kebijaksanaan bagiku melebihi tongkat kuasa, kerajaan, permata, keelokan, emas, perak dan sebagainya, kesehatan bahkan, cahaya bahkan. Kebijaksanaan bagiku itu lebih penting dari semuanya. Mengapa? Ketika aku memperoleh itu, memohon, memperoleh dan melakukan itu, saya ngelihane ngintili. Nek wong apik kan rezekine gak ado-ado toh. Yakin apa ora? Saya mantu kok ngomong siji loro sih. Gede-gede ngono lho. Orang baik gak ado. Ya. Maka dikatakan serentak bersertanya juga kekayaan mengalir. Artinya prioritasnya adalah kebijaksanaan, bukan kekayaan yang mengikutinya, tidak. Tapi kebijaksanaan ini dulu. Kalau bisa berbuat baik, membantu orang, maka rezeki gak ada. Rezeki gak panjang, gak jauh. Dan bacaan kedua, surat pada orang Ibrani menekankan atau menegaskan. Firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua, sanggup memisahkan roh dan jiwa. Dan pada saatnya firman itu meminta pertanggungjawaban. Memang hidup kita sebagai murid, apakah lekat dengan apa yang kita miliki atau kita lekat kepada Yesus? Bukan berarti kita meninggalkan semuanya kekayaan ikut Yesus, tidak. Berarti kita lekat pada Dia atau tidak. Bekerja iya, cari uang iya, tapi ingat Tuhan tidak. Itu. Maka perlu memohon, berdoa roh kebijaksanaan, agar roh kebijaksanaan yang tidak lain tidak bukan firman Allah itu pun membantu kita untuk bisa memisahkan dan kemudian bisa berpihak pada yang baik dan benar.
Mari para saudaraku san kasih, kita bersama-sama pada kesempatan minggu hari ini memohon kepada Allah agar Ia menurunkan roh kebijaksanaan untuk kita semua.